Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dodi dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu rangkaian listrik arus arah atau disebut juga dengan listrik dinamis. Poin-poin pentingnya adalah di rangkaian listrik arus arah, kenapa kita perlu mempelajari tentang listrik dinamis ini. Mungkin kita tahu atau anak-anak sekalian pernah lihat di rumah, kenapa kita di rumah biasanya kita menggunakan rangkaian apa? Apakah seri atau paralel? Nah, nantinya ini dibahas tuntas di bab 1 ini. Kita langsung saja. Yang pertama adalah rangkaian listrik arus arah. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu adalah kumpulan komponen elektronika yang tersusun dalam suatu jaringan. Nah, ada 7 komponen elektronika. Yang pertama adalah resistor. Kemudian yang kedua adalah kapasitor atau kondensator. Yang ketiga adalah induktor atau coil. Atau ada juga yang menyebutkannya kumparan. Kemudian yang keempat ada dioda. Yang kelima transistor. Yang keenam IC atau integrated circuit. Yang terakhir adalah saklar atau switch. 7 komponen ini tidak lepas dari ada rangkaiannya yang ada di rumah. Itu yang kita bahas. Penjelasannya sudah ada di modul. Kamu bisa baca nanti apa resistor dan seterusnya. Nah, poin penting di KD1 adalah ada 3 poin penting. Yang pertama tentang kuat arus listrik. Yang kedua hukum Ohm. Yang ketiga adalah hambatan penghantar. Saya jelaskan satu persatu. Kuat arus listrik ini adalah banyaknya jumlah muatan yang mengalir pada suatu penghantar. Jadi di dalam persamaannya didapat bahwa I limit delta T menuju 0, dq per dt sama dengan delta Q per del T. Karena muatan yang mengalir pada suatu penghantar tetap, maka persamaannya menjadi, ini dia, I sama dengan Q per T. Kemudian untuk mencari kuat arus listrik tidak satu sini saja, tapi ada lagi kalau diketahui di dalam soal ada jumlah partikel dan volume sama luas penampang, maka persamaan I bisa berubah seperti ini. Berarti I sama dengan N kali Q kali A kali V. V ini adalah volume. Kemudian yang terakhir, kita tahu bahwa muatan itu ada 3. Pertama ada muatan positif, ada muatan negatif, sama muatan gabungan antara muatan positif sama muatan negatif. Nah, muatan elektron itu nilainya sudah tetap, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, ini dia jadi persamaannya. Kalau yang ditanya adalah berapa jumlah partikelnya, berarti Ne sama dengan Q per Qa. Itu yang dibahas di kuat arus listrik. Ini persamaan matematikanya. Kemudian yang kedua adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ini adalah penemunya Simon Ohm. Dia seorang ahli fisika yang berhubungan dengan kelistrikan. Dia menemukan satu bunyi hukumnya adalah bahwa jumlah beda potensial atau tegangan pada suatu penghantar sebanding dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Tapi syaratnya adalah suhu harus tetap dijaga. Maka hukum Ohm berlaku. Tapi kalau suhunya naik atau turun, maka hukum Ohm tidak berlaku. Dari ini didapat yang ketiga, poin pentingnya adalah hambatan penghantar. Hambatan penghantar persamaan matematikanya R sama dengan rho L per A. L ini panjang penghantar, A ini adalah luas. Rho ini adalah hambatan jenisnya. Dari ini didapat persamaannya ini, delta R sama dengan R0 kali alpha kali delta T. Delta rho sama dengan rho 0 kali alpha kali delta T. Kemudian RT sama dengan R0 1 tambah alpha kali delta T. Kemudian rho T sama dengan rho 0 dalam kurung 1 tambah alpha kali delta T. Boleh dicatat, boleh juga nanti didengarkan lagi kembali. Kita coba buat keterangan dari persamaan matematika ini. Saya pindah ke sini, saya hapus yang ini, 7 komponen dasar elektronika ini. I itu kuat arus, satuannya ampere, kemudian Q itu adalah muatan, satuannya kolom, sedangkan T adalah waktu, satuannya second. Kemudian poin pentingnya ada di situ A itu luas, satuannya meter kuadrat. Kemudian V itu adalah volume, satuannya meter kubik. Sedangkan Ne adalah jumlah elektron,
satuannya buah. Kemudian ada R itu hambatan. Satuannya ohm. Kemudian ada V. Bedakan V yang ini sama yang ini. Untuk membedakannya adalah kita buat volume itu agak sedikit kita buat seperti ini. Sedangkan ini adalah tegangan. Tegangan satuannya volt. Sudah. Selanjutnya kita coba buat satu contoh soal dari 3 poin penting dari KD1. Kita lihat dibuka modulnya halaman kedua. Di situ kamu lihat di modul yang sudah saya berikan contoh soalnya. Dalam 1 menit muatan listrik mengalir pada kawat penghantar sebesar 150 kolom. Kuat arus yang mengalir dalam penghantar itu adalah, berarti kita analisis yang pertama. Ini nomor 1 contoh soal. Contoh soal nomor 1 yang diketahui adalah dalam 1 menit, berarti waktunya T sama dengan 1 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian mengalir pada kawat penghantar sebesar 150 kolom, berarti muatannya Q sama dengan 150 kolom. Pertanyaannya, berapakah kuat arus listrik yang mengalir? Berarti I-nya. Ini yang diketahui, ditanya. Kemudian penyelesaiannya. Penyelesaiannya berarti kita pakai persamaan yang tadi, I sama dengan Q per T. Berapa muatannya? Muatannya 150. Kemudian waktunya 60 detik. Berarti sama dengan coret. Berarti jadi 15 per 6 ampere. Ini jawabannya contoh yang pertama. Satu contoh lagi saya berikan. Sudah, boleh dicatat. Saya hapus ini. Contoh satu lagi, contoh yang kedua sudah ada di dalam modul halaman kedua. Sebuah aki mobil bertegangan 12 volt. Berarti yang diketahui adalah V-nya sama dengan 12 volt. Kemudian di situ ada arusnya, I sama dengan 2 ampere. Pertanyaannya, berapakah hambatan resistor? Berarti R-nya yang ditanya. Tetap dibuat diketahui, ditanya, dijawab penyelesaiannya. Berarti V sama dengan I kali R. Karena R yang ditanya, berarti R sama dengan V per I. V-nya berapa? V-nya 12, sedangkan I-nya adalah 2. Berarti hambatannya sama dengan 6 ohm. Seperti itu. Ini contoh nomor 2. Sudah, ini bentuk contoh dari kuat arus listrik. Ini contoh dari hukum ohm. Dan satu contoh lagi yang saya berikan, yaitu tentang hambatan satu lagi ya. Saya hapus. Yang ketiga. Di situ kita lihat adalah nomor 3. Nomor 3 tentang hambatan penghantar. Gulungan kawat aluminium dengan luas penampang. Nomor 3 dilihat di modul bab 2. Nomor 3 itu luas penampangnya berarti A. A sama dengan 1 mm kubik. Berarti ini harus diubah ke dalam meter kubik. 10 pangkat min 6 meter kubik. Kemudian ada hambatannya. Hambatannya 14,1 berarti R-nya. 14,1 ohm. Kemudian jika P aluminium 2,8 berarti Rho-nya ya. Rho-nya 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Pertanyaannya, berapakah panjang kawat? Berarti L-nya yang ditanya. Ini yang diketahui, ditanya. Ini penyelesaiannya. Berarti kita pakai rumus hambatan penghantar. R sama dengan Rho L per A. Berarti L-nya kita keluarkan dulu biar gampang. Berarti RA sama dengan Rho kali L. Berarti L sama dengan R kali A per Rho. Masukkan nilainya. R-nya 14,1 per A-nya berapa? A-nya 10 pangkat min 6. Sedangkan yang di sini adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8. Saya hapus yang ini. Berarti untuk L sama dengan 14,1 ini 14,1 kali 10 pangkat min 6. Berarti jadi 14,1 kali 10 pangkat min 6 bagi 2,82 kali 10 pangkat min 8. Berarti sama dengan, kita ubah dia jadi berapa dia nih? Artinya ini setengah ya. Bisa jadi setengah.
Berarti L-nya sama dengan 500 meter. Nah, itu contoh ketiga dari modul KD1. Untuk tugas hari ini adalah kamu mengerjakan dari modul yang sudah saya berikan. Ada 4 soal. Nah, diselesaikan dengan baik. Ada 4 soal, tolong diselesaikan, kemudian nanti dikumpul. Demikianlah hari ini penjelasan dari KD1, pelajaran fisika, kelas 12, IPA. Lebih kurang dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.